IPS di kelas 7. Nah, kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, setiap makhluk hidup yang di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Nah, apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer. Nah, ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan, lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Nah, di sini ada 3 konsep yang berbeda tentang ruang, yaitu 1. Ruang absolut. Ruang absolut adalah ruang yang dipandang terpisah dari keberadaan benda di dalamnya. Nah, yang kedua itu ruang relatif. Ruang relatif mengacu pada hubungan antar lokasi. Nah, yang ketiga itu ruang rasional. Nah, ruang relasional adalah ruang yang menjadi bagian intrinsik dari keberadaan kita di dunia. Contohnya, masyarakat sekarang membedakan antara tempat tinggal dengan tempat bekerja. Setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Nah, tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Contohnya, di daerah pesisir itu menghasilkan ikan laut, dan di daerah dataran tinggi biasanya menghasilkan sayur-sayuran. Nah, karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lainnya yang berbeda dengan tempat lainnya. Nah, karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Nah, kita lanjutkan untuk interaksi antar ruang. Nah, perbedaan karakteristik ruang itu menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi, atau modal perdagangan internasional, dan lain-lain. Nah, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia itu disebut mobilitas penduduk. Nah, yang kedua, interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi itu disebut komunikasi. Nah, untuk interaksi melalui perpindahan barang atau energi itu disebut transportasi. Nah, ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, yang ketiga adalah keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Nah, untuk yang pertama yaitu saling melengkapi. Nah, di sini saling melengkapi itu adalah kondisi di mana wilayah A kelebihan atau surplus sayuran dan wilayah B surplus ikan. Dan bisa dilihat di gambar di sini. Nah, di situ terdapat daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran dan daerah pesisir yang menghasilkan ikan. Nah, di situ adalah daerah pegunungan membutuhkan ikan dan daerah dari pesisir membutuhkan sayuran untuk kelangsungan hidupnya. Nah, untuk yang kedua itu ada kesempatan antara. Nah, apa itu kesempatan antara? Nah, kesempatan antara itu adalah kondisi di mana suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal menuju tujuan. Nah, jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak, biaya untuk memperoleh produk tersebut.
Nah, bisa dilihat di gambar di sini. Di situ ada yang di Bandung itu menghasilkan sayuran, dan di sebelahnya ada di Surabaya menghasilkan ikan, dan di Indramayu juga menghasilkan ikan. Nah, jarak antara Bandung ke Surabaya itu 400 km. Nah, di situ, dan dari Bandung ke Indramayu itu hanya 100 km. Nah, di situ kita bisa memilih. Di situ kita bisa memilih mana jarak yang lebih dekat dan mana kita bisa menghemat biaya dari produksi tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer ini adalah pengangkutan barang atau jasa atau juga orang untuk memerlukan biaya. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, jadi kita bisa perhatikan untuk kemudahan transfer di sini, kita bisa memperhatikan biayanya, mana yang lebih murah, dan transportasinya, misalkan keadaannya mana yang lebih menguntungkan untuk kita. Nah, itu tadi kita belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang, yang kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.